warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Karena Allah juga setiap saat memberikan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya kepada kita dan kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa adalah sabar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Dalam hidup ini, cobaan adalah satu keniscayaan. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kata Allah. Pakai la-nya adalah lam litauqid ditambah dengan nun litauqid. Artinya satu kepastian dalam hidup ini pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Dalam ayat ini diurai adalah ujian dan cobaan yang tidak enak rasanya. Kenapa? Rasa takut, walju lapar, wal khauf walju wa naqsi minal amwal, kurang penghasilan. Yang tadinya kerja gara-gara virus COVID-19 ini mungkin bisa berhenti kerja atau perusahaan juga berkurang income-nya. Watsamarat, pertanian juga gagal dan seterusnya. Tetapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Sesungguhnya ketika Allah menguji, memberikan cobaan kepada kita, bisa jadi itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Meskipun juga tidak bisa disimpulkan semua seperti itu. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, Innallaha idza ahabba ahadan ibtalahu. Allah kalau mencintai seseorang, itu pasti mengujinya. Bukan Allah ingin tahu cinta kita sebesar apa kepada Allah, tapi Allah ingin buktikan di hadapan makhluk lain, di hadapan para malaikatnya, betapa cintanya hamba Allah ini luar biasa. Diuji dengan hal-hal yang tidak enak pun dia tetap setia, beriman, sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski ada juga sesuatu yang tidak enak yang dirasakan dalam hidup kita, itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang itu sadar, agar orang-orang itu insaf, dia tidak lalai, tidak lupa. Ada pula juga sesuatu yang tidak enak menimpa kita, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Artinya apa? Setiap apapun yang tidak enak menimpa kita, itu pasti ada nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu hadis yang lain, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu menarik sekali keadaannya. In asobatu sarra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dirinya, syakaro, dia selalu bersyukur. Semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyebabkan dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asobatu dharra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak dirasa, sabar, dia bersabar. Bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian dari Allah, ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tidak enak itu tidak mungkin keluar dari tiga kemungkinan. Pertama, bentuk cinta Allah kepada kita. Yang kedua adalah merupakan teguran dari Allah agar kita sadar dan kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hukuman supaya terhapus. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah dengan hukuman itu. Jangankan yang berat, kita sedang jalan, kaki kita tersandung saja, dosa kita akan gugur, akan dihapus. Kita sakit kepala atau sakit yang lainnya, itu semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus sabar. Belum seberapa kalau kita bandingkan dengan cobaan yang menimpa Nabiullah Ayub alaihissalam. Pernahkah kita dengar kisahnya Nabi Ayub? Berangkat dari orang yang kaya raya, anaknya banyak. Puncak kenikmatan hidup itu anaknya banyak, hartanya banyak. Karena harta banyak, nggak punya anak pun dia tidak sempurna. Apalagi kalau anak banyak nggak punya harta, stres juga. Anak banyak, harta banyak, itu kesempurnaan, tapi diuji oleh Allah. Hartanya habis, anaknya sakit, meninggal, sampai dianya pun dikucilkan. Tapi begitu sudah mentok,
kesabarannya sebagai manusia. Istrinya sudah tidak bisa lagi bekerja, diterima di luar untuk mencari nafkah. Dia harus potong rambutnya, ditukar dengan 2 bogem roti. Kemudian Allah turunkan malaikat datang kepada Nabi Ayub. Lalu diperintahkan Nabi Ayub untuk menginjakkan kakinya ke tanah. Urkud birijlik, injakkan kakimu ke tanah. Hadza mughtasalun baridun, akan keluar air mandi. Orang yang kering kerontang, yang menjijikan, begitu injakan kakinya lalu keluar air, dia mandi sembuh seperti semula. Maka begitu istrinya datang, dia bingung tak lihat suaminya. Di pojokan ada orang sedang duduk mirip-mirip suaminya pada zaman waktu muda, ternyata itu adalah suaminya Nabi Ayub alaihissalam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan. Pada titik tertentu Allah Subhanahu wa taala langsung berikan pertolongan. Jangan sedih ketika kita sedang diuji dengan sesuatu yang tidak enak. Inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan Covid-19 yang menimpa kita, menimpa dunia ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersabar serta berikhtiar agar kita tidak tertular sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.